sebuah serangan udara besar-besaran mengguncang Kyiv, ibu kota Ukraina, dalam apa yang disebut sebagai serangan terbesar sejak konflik ini dimulai pada Februari 2022. Lebih dari 800 drone dan belasan rudal dikerahkan Rusia menghantam berbagai sasaran, termasuk gedung kabinet menteri, jantung administrasi pemerintahan Ukraina. Sebelum gempuran besar ke Kyiv, Rusia melancarkan serangan di wilayah Donetsk. Sebuah bom glide menghantam desa Yarova, menewaskan sedikitnya 24 orang yang sedang mengantre mengambil pensiun. Mayoritas adalah lansia. 19 orang lainnya luka-luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme, sebuah contoh nyata teror terhadap warga sipil. Jaksa Agung Ukraina segera membuka investigasi atas dugaan kejahatan perang. Serangan di Yarova ini menandai awal gelombang baru dan menjadi latar belakang dari serangan lebih besar yang kemudian diarahkan ke jantung ibu kota. Pada tanggal 7 September 2025, Rusia meluncurkan serangan udara berskala masif. Lebih dari 800 drone dan 13 rudal ditembakkan ke berbagai titik di Ukraina. Sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 747 drone dan 4 rudal. Namun tidak semua berhasil dihentikan. Sekitar 54 drone dan 9 rudal menembus pertahanan dan mencapai target mereka. Beberapa di antaranya menghantam infrastruktur vital, termasuk pusat pemerintahan di Kyiv. Ledakan, kebakaran, dan kepanikan melanda kota. Namun yang paling simbolis adalah hantaman rudal ke gedung kabinet menteri Ukraina. Investigasi awal menyebut bahwa gedung kabinet terkena rudal Iskander, sistem rudal taktis buatan Rusia yang memiliki beberapa varian. Rudal balistik jarak pendek dan rudal jelajah Iskander K. Hulu ledak rudal yang mengenai gedung pemerintah memiliki bobot 450 kg. Namun, laporan resmi menyebut hulu ledak itu tidak meledak, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak sebesar potensinya. Meski demikian, dampak simbolisnya sangat besar. Rudal berhasil menembus pertahanan berlapis Ukraina dan menghantam pusat pemerintahan di jantung Kyiv. Serangan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik pada bangunan, tetapi juga meninggalkan pesan politik dan militer yang jelas. Bahkan, pusat administrasi negara pun tidak kebal dari serangan. Bagi Ukraina, serangan ini menunjukkan kerentanan pertahanan udara mereka. Meskipun sebagian besar drone dan rudal berhasil ditembak jatuh, 9 rudal yang lolos sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan signifikan. Presiden Zelensky kembali menyerukan dukungan lebih besar dari Barat. Menurutnya, Ukraina membutuhkan sistem pertahanan udara tambahan, rudal pencegat, dan bantuan militer yang lebih modern untuk menghadapi ancaman rudal balistik Rusia. Serangan ini juga memperkuat argumen bahwa perang tidak hanya berfokus di garis depan Donbas atau wilayah selatan, tetapi juga di jantung ibu kota, di mana pusat pemerintahan bisa menjadi sasaran. Di pihak lain, Rusia merespons dengan retorika tegas. Kremlin menyebut serangan ini diarahkan pada infrastruktur militer dan menuduh Kyiv melakukan tindakan teror serta sabotase. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa operasi militer khusus akan terus berlanjut. Menurutnya, pintu diplomasi tetap terbuka
Namun Rusia tidak akan ragu melanjutkan operasi jika ancaman berlanjut. Di level global, serangan ke pusat pemerintahan Ukraina memicu diskusi baru di kalangan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa opsi sanksi tambahan kembali dipertimbangkan, termasuk kemungkinan menyasar perusahaan energi besar seperti Lukoil. Bagi Barat, serangan ini adalah bukti bahwa Rusia tidak segan meningkatkan eskalasi, bahkan terhadap target yang memiliki nilai simbolis tinggi. Namun, langkah sanksi tambahan juga dihadapkan pada kenyataan bahwa Rusia telah lama beradaptasi dengan tekanan ekonomi, mencari mitra dagang alternatif, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Barat. Serangan rudal Iskander ke gedung Kabinet Menteri di Kiev menjadi salah satu titik balik penting dalam perang Rusia-Ukraina. Walau hulu ledak tidak meledak, pesan yang ditinggalkan sangat jelas. Perang ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bagi Ukraina, ini adalah peringatan bahwa jantung pemerintahannya bisa menjadi target. Bagi Rusia, ini adalah cara untuk menegaskan kekuatan sekaligus menguji batas kesabaran dunia. Di tengah semua ini, rakyat sipil tetap menjadi pihak yang paling menderita. Dan bagi dunia internasional, pertanyaan terbesar masih sama. Sampai kapan perang ini akan berlanjut? Dan apa harga yang harus dibayar sebelum diplomasi kembali menjadi jalan keluar? Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.